Pada pemilu atau Pilpres 2024 kali ini kita nggak perlu berharap akan ada adu gagasan dari kandidat capres-cawapres. Kalau memang ada gagasan yang muncul itu lebih terkesan gimmick atau janji-janji asbun yang kadang kurang realistis. Misalnya janji Ganjar Pranowo yang mau menaikkan gaji guru jadi 30 juta jika dirinya terpilih sebagai presiden. Kalau ada gagasan yang terucap dari capres-cawapres seperti monolog dan bukan adu ide, gagasan atau konsep antar capres-cawapres atau wawancara yang beberapa hal mungkin saja disensor. Kan seru padahal kalau antar capres saling berdebat, saling menguji gagasannya masing-masing, rasional, terukur dan bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Kampanye sampai hari ini masih tampak konvensional. Ada yang masih menggunakan pendekatan pencitraan, layaknya Jokowi di dua pemilu sebelumnya, atau yang menampilkan dirinya seolah paling NKRI atau pro rakyat. Sebetulnya sah-sah saja apapun model kampanye yang dilancarkan capres-cawapres, tapi kalau mau berpikir jauh, rakyat nggak hanya butuh bagi-bagi sembako, melainkan juga pendidikan dan pencerahan politik yang berguna bagi mereka untuk berkontribusi dalam pembangunan Republik ke depan. Prabowo lah yang sepertinya tampak menerapkan strategi berbeda kalau dibandingkan dua pemilu sebelumnya. Dulu ia suka pidato berapi-api dan saking semangatnya hingga gebrak-gebrak meja podium. Dan biasanya ia kerap mengesankan sebagai orang yang nasionalismenya tinggi dan cinta NKRI. Prabowo juga pernah mengeluarkan pernyataan bahwa Indonesia akan bubar di tahun 2030. Ini sebetulnya ada benarnya menurut gue pribadi, minimal ada yang bisa dipetik sisi positifnya karena nggak ada salahnya antisipasi untuk sesuatu yang membahayakan bagi kita. Tapi publik bukannya merenungkan ucapan Prabowo itu, malah membuatnya menjadi bulan-bulanan tanpa harus menyebutnya halusinasi. Kalau dari kondisi hari ini mencermati gejolak politik internasional dan dari rentetan peristiwa besar seperti perang Ukraina dan Rusia, malah gue mikirnya bukan nggak mustahil bakal terjadi perang dunia ketiga. Kini Prabowo nggak seperti dulu, ia sekarang berkampanye lebih fun, bahkan lebih sering joget-joget. Itu sebabnya ia kerap disebut gemoy. Gemoy ini bahasa gaul untuk menyebut sesuatu yang lucu dan menggemaskan. Dalam beberapa kesempatan Prabowo mengaku kenapa dirinya joget-joget karena terbawa alam bawah sadar yang terbentuk dari kecil. Selain ia mengaku berjoget saat dirinya merasa gembira. Kalau Prabowo joget-joget karena gembira berarti ia mungkin menganggap posisi politiknya sudah berada di atas angin. Artinya pemilu bisa dikatakan selesai. Prabowo bilang dulu dirinya saat berkunjung ke rumah kakeknya seringkali disambut dengan tarian atau jogetan. Kata Prabowo kakeknya yang berjoget itu sebagai hiburan karena zaman dulu tentu hiburannya hanya wayang. Tidak seperti sekarang hiburan melimpah ruah. Dengan scrolling YouTube, Instagram, atau TikTok aja sudah bisa jadi hiburan. Kalau dipikir-pikir gaya Prabowo hari ini mungkin saja saran dari para pakar konsultan politiknya. Dan bukan sesuatu yang natural. Ada dugaan upaya ini demi meraup suara kaum milenial dan Gen Z yang angkanya nggak bisa dibilang sedikit. Menurut BPS atau Badan Pusat Statistik dalam sensus penduduk 2020, jumlah Gen Z mencapai sekitar 74,93 juta jiwa atau 27,94%. Sedangkan jumlah milenial sekitar 69,38 juta orang atau setara 25,87% dari jumlah total penduduk Indonesia. Jadi wajar aja Prabowo memilih gaya kampanye yang mendekat kepada Gen Z dan milenial karena ceruk suaranya besar sekali. Karena generasi ini pastinya agak malas kalau diajak bicara atau mikir yang berat-berat. Jadi kalau Prabowo masih pakai pola lama, ya akan dilupakan pemilih. Yang kita perlu ingat adalah nggak ada satu strategi yang sempurna dan bakal menang jika digunakan terus-menerus. Misalnya gaya Jokowi dulu yang di branding pro rakyat dan dianggap sosok sederhana. Ini gue kira nggak bakal efektif kalau dipakai sekarang. Pernah gue lihat dulu poster Jokowi yang pakai baju putih, celana hitam dan sepatu produksi lokal yang jelasin bandrol harganya, semisal harga baju 100.000, celana berapa ribu dan sepatu berapa ribu gitu. Kalau nggak salah kalau di total apa yang dia pakai itu nggak sampai 500.000. Terus Jokowi punya brand dan rajin belusukan yang katanya niatnya untuk mendengar aspirasi dan menyapa rakyat langsung hingga masuk ke gorong-gorong. Nah pola begini kayaknya udah nggak bakal laku lagi kalau diterapkan sekarang. Pasar elektoral memang nggak bisa dicekokin narasi-narasi yang itu-itu aja. Dan biasanya orang Indonesia itu suka sama kebaruan meskipun cuma casingnya aja. Nah yang cukup baru adalah gaya kampanye Prabowo. Sedangkan Ganjar mau meniru Jokowi sepertinya gagal. Tampang yang masuk sebagai model tayangan azan maghrib malah bukannya mendatangkan kesan religius, malah publik merasa kesal. Artinya strategi marketing Ganjar gagal. Sementara Anies Baswedan juga gue kira cukup bagus kampanye politiknya. Ia dianggap sisi sebaliknya dari Jokowi. Orang yang kecewa sama Jokowi pastinya akan lebih simpatik terhadap Anies ketimbang Ganjar. Anies dinilai sebagai sosok intelektual yang sebagian orang percaya negara ini bakal beres jika dipimpin Anies. Kelebihan itu barangkali yang dirindukan banyak orang, yang mereka nggak temukan dalam diri Jokowi. Nah, seperti yang gue bilang di awal, gue pesimis publik menyaksikan debat gagasan, adu konsep dalam Pilpres 2024. Paling banter lu bakal sering lihat capres joget-joget, nyanyi-nyanyi, atau bagi sembako. Kalau ada yang melakukan kritik ke capres lain, paling kritikan hambar dan nanggung. Selain itu, lu juga bakal sering lihat pencitraan yang gagal. Tapi ada pertanyaan yang mengganjal di benak gue nih. Kenapa ya pemilu kali ini kelihatannya sepi-sepi aja? Paling banyak malah gue lihat balihonya Kaisang Pangarep dengan PSI-nya. Kurang semarak dan greget gitu pemilu kali ini menurut gue pribadi. Saya membacanya secara sederhana, yang dilempar sebagai strategi pemenangan itu hal-hal yang sifatnya slapstick, seperti misalnya Prabowo gemoy, ya gemoy atau gemoy, saya nggak ngerti bacanya bagaimana itu. Kemudian hal-hal yang tidak ada urusannya sama visi dan misi, hal-hal yang digandrungi, mohon maaf, kalangan intelektual menengah ke bawah. Yang lucu ya, begitu, yang asik ya, gitu, dicemooh, dihina, difitnah, senyumin aja, begitu. Jadi hal-hal yang tidak
tidak ranah intelektual. Saya mendapat informasi salah satu kandidat ini menggunakan strategi pemenangan yang konsultannya dibawa kemari, yaitu konsultan pemenangan Bongbong Marcos. Gitu. Nanti dilihat aja polanya. Jadi yang akan disampaikan adalah hal-hal yang sifatnya slapstick, yang ringan-ringan, yang enteng-enteng, yang riang jenaka, nggak ada hubungannya sama kualitas kepemimpinan, terus kemudian penetrasinya lewat TikTok. Terakhir ya, opini dari gue, mungkin ya Prabowo suka joget-joget karena merasa kemenangan sudah di tangan. Ya kalau dari kalkulasi politik, kasar sih kayaknya pemilu sudah selesai. Bayangin selain dirinya masih menjabat Menteri Pertahanan, cawapresnya dia adalah Gibran Rakabuming Raka yang tak lain tak bukan adalah anak Presiden Jokowi. Masa iya bapaknya agak bantu anaknya? Mungkin gue dan juga mungkin kebanyakan orang lain akan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Jokowi, yaitu membackup anaknya. Di sisi lain itu sangat manusiawi dan wajar. Gue kira secara naluri dasar dalam konteks relasi bapak dan anak. Yang jadi pertanyaan orang di sisi lainnya adalah kenapa Jokowi terkesan membiarkan anaknya menikmati rupa-rupa fasilitas yang melekat pada bapaknya. Sebagai presiden tentunya. Bahkan dianggap mengutak-atik regulasi atau aturan demi memuluskan jalan sang anak yang seperti jalan tol. Tapi gue ada setuju juga dengan Jokowi di beberapa kesempatan. Dia bilang, rakyat bebas pilih siapapun dan biarkan rakyat yang menentukan pada tanggal 14 Februari 2024 nanti. Artinya Jokowi ada itikat baik, tetap berusaha netral dalam hal ini.